Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dengan saya Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official. Video kali ini kita membaca Quran Surah Al-Ikhlas, bermudzakarah, belajar bersama melalui dua kitab tafsir, yaitu kitab Tafsir Jalalaini yang populer di beberapa pesantren, dan juga hasyiahnya yaitu Hasyiatul Allamah As-Shawi, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Shawi, hasyiahnya Tafsir Jalalain. Kita belajar memahami kandungan Quran Surah Al-Ikhlas, dan juga di sini ada juga penjelasan tentang 20 nama bagi surah Al-Ikhlas, sekaligus keutamaan, fadilah keutamaan bagi orang yang suka membaca surat Al-Ikhlas. Kita ikuti, kita mudzakarah bersama, belajar bersama. Semoga mudzakarah kita kali ini menjadi bagian dari asbab tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa amadana bi asrih. Suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengategorikan Makkiyah, surah Makkiyah, ada yang mengategorikan Madaniyah. Wahia arba'un wa khamsu ayatin, terdiri dari 4 hingga 5 ayat. Munasabatuha lima qablaha, jadi ada hubungannya surah Al-Ikhlas dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Lahab. Annahu lamma taqaddama fil lati qablaha zikru adawatil musyrikin lahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika surah Al-Ikhlas ini didahului oleh Al-Lahab, yang mana dalam surah Al-Lahab itu dijelaskan tentang permusuhannya orang-orang musyrik terhadap baginda Nabi, wala siyama aqrabin nas ilaihi wa huwa ammuhu Abu Lahab. Lebih-lebih yang sangat memusuhi baginda Nabi itu adalah manusia yang sangat dekat dengan beliau dalam garis struktur biologis, struktur kefamilian, yaitu paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Ja'at hadis surah, maka datanglah surah ini musarrihatan bitauhid, dalam rangka menjelaskan tauhid. Karena kan Abu Lahab wa ashabihi itu kan praktek kemusyikannya sangat luar biasa, menyembah berhala. Raddatan ala abadatil awthan, surah ini turun dalam rangka mengkritisi apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala itu, yaitu menyembah berhala, yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dan juga sekaligus datangnya surah ini sebagai tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam, menghibur baginda Nabi, wa isy'aron, dan menginformasikan kepada baginda Nabi bi anna man ta'allaqa billah la yakilhi ila ghairihi wa la ya'tarihi hazanun. Menginformasikan kepada baginda Nabi bahwa orang yang berhubungan dengan Allah, maka dia tidak akan pasrah, tidak akan tawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Wa la ya'tarihi hazanun, dan dia tidak akan didominasi oleh perasaan sedih, takut, pesimis, enggak akan. Walihadi surah asma'un katsirah. Nah, surah ini mempunyai beberapa nama yang banyak. Apa saja? Wa ziyadatul asma' tadullu ala asyrafil musamma. Namun bertambahnya beberapa nama, namun dari sekian banyaknya nama dari surah Al-Ikhlas ini, itu menunjukkan atas kemuliaan nama yang sudah ditentukan, yaitu Al-Ikhlas. Jadi dari beberapa nama itu yang paling mulia adalah nama Al-Ikhlas. Anhaha ba'duhum ila 20 isman, sebagian mufassir telah memfiniskan
nama-nama itu menjadi 20, tidak lebih, tidak full itu 20. Surat ini mempunyai 20 nama. Apa saja? Awaliha, yang pertama al-ikhlas, yaitu al-ikhlas. Wathaniha, dan yang kedua ialah at-tanzil. Salisiha, kemudian yang ketiga ialah at-tajrid, jernih, bersih, steril, fokus. Lianna man ta'allaqa biha tajarrada al-awiyar, karena orang yang berta'alluq, menyatu dengan kandungan makna al-ikhlas, dia akan jernih, bersih dari beberapa warna pemikiran dan sebagainya yang dapat merusak tauhid. Rabiuha, kemudian yang keempat ialah at-tauhid. Ini yang nama yang keempat, at-tauhid. Kenapa? Li'anna hadallatun alaihi, karena al-ikhlas ini menunjukkan kepada kita atas ketauhidan, atas tauhid yang benar. Khamisuha, kemudian yang kelima ialah an-najah, keselamatan. Kenapa? Linajati qari'iha minan nar, karena orang yang membaca surah al-ikhlas dia akan selamat dari siksa api neraka. Kemudian sadisuha, yang keenam, nama lain daripada surah al-ikhlas, al-wilayah, kewalian, pangkat kewalian. Li'anna man ta'allaqa biha a'tahullahul wilayah, orang yang hatinya berta'alluq, berhubungan dengan surah al-ikhlas, Allah akan memberinya pangkat kewalian. Sabiuha, kemudian yang ketujuh an-nisbah. An-nisbah. Thaminuha, kemudian yang kedelapan al-ma'rifah, nama lain daripada surah al-ikhlas. Li'anna man fahamaha arifallaha ta'ala, orang yang memahami surah al-ikhlas dengan sefaham-fahamnya, dia akan ma'rifah kepada Allah. Kemudian tasniha, yang kesembilan al-jamal, keindahan. Kenapa? Lidalalatiha ala jamalillah, karena surah al-ikhlas menunjukkan atas keindahan Allah. Aittisofihi bil kamalat wa tanzihi ain naqais, menunjukkan pada kita bahwa Allah itu bersifatan dengan kesempurnaan dan suci dari beberapa kekurangan. Asyriha, yang ke-10 ialah al-muqashqashah, surah al-muqashqashah, ail mubri'ah minasyirki wan nifaq, surah yang terbebas dari kemusyrikan dan kemunafikan, bersih lah. Kemudian al-hadi asyara, yang ke-11 ialah al-mu'awwidah, pelindung, ail muhsinah liqariha min fitanid dunya wal akhirah, surah ikhlas ini melindungi pembacanya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Kemudian ats-tsani asyar, yang ke-12 as-samad, yaitu as-samad, nama lain dari surah al-ikhlas as-samad. Kenapa? Li dzikrihi fiha, karena dalam surah al-ikhlas terdapat salah satu asma Allah yang berupa as-samadu. Kemudian ats-tsalisa asyar, yang ke-13 ya, al-asas, pondasi, li'annaha asuddin, karena surah al-ikhlas menjadi pokok induk ataupun dasar daripada agama. Wal hadis, ada sebuah hadis, usisatis samawati sab'u wal arduna sab'u ala qul huwallahu ahad, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibangun atas qul huwallahu ahad. Pondasinya adalah surah al-ikhlas, dibangun atas ketulusan. Ar-rabi' asyar, yang ke-14 al-mani'ah, penyelamat, li'annaha tamna'u fitnatal qabri wa azaban nar, karena surah al-ikhlas dapat menyelamatkan pembacanya dari fitnah kubur dan siksa neraka. Kemudian al-khamisah asyar, yang ke-15 suratul muhtadar, surah yang dihadiri oleh malaikat. Li'annal malaika tahduru listima'iha idza quri'at, karena ketika surah al-ikhlas dibaca, itu beberapa malaikat datang hadir untuk mendengarkannya. As-sadis asyar, kemudian yang ke-16 ialah al-munfirah, surah yang membuat
yang menjadikan beberapa syaitan itu kabur. Lianna syayatin tamfiru inda qiraatiha. Beberapa setan itu kabur ketika surat Ikhlas dibacakan. Maka disebut al-munfirah. As-sabi asyar, kemudian yang ke-17 suratul Bara'ah. Wah, surah kebebasan ini. Li'annaha bara'atum minasyirki. Karena surah Al-Ikhlas ini terbebas dari kemusyrikan. As-samin asyar, yang ke-18 al-mudzakkirah. Surah yang memberi peringatan kepada hamba. Li'annaha tudzakkirul abda khalisut tauhid. Karena surah Al-Ikhlas ini memperingatkan kepada hamba Allah agar menjadi hamba yang bersih tauhidnya. At-tasi asyar, yang ke-19 ialah An-Nur. Nama lain surah Al-Ikhlas ialah An-Nur, cahaya. Li'annaha tunawwirul qalba, karena surah Al-Ikhlas dapat menerangi hati yang gelap. Al-Ishrin, yang ke-20 ialah suratul Insan, surah Al-Insan. Kenapa? Li'annaha la ghaniya lahu anha. Kenapa disebut Al-Insan? Karena tidak ada manusia satupun yang tidak butuh, meskipun tidak mengaku loh. Tidak ada manusia pun yang tidak butuh pada surah Al-Ikhlas. Artinya semuanya butuh. Karena Al-Ikhlas pondasi, mengandung tauhid, pondasi agama. Kemudian waqad warada fi fadliha ahadits katsira. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Bagi yang suka membaca surah Al-Ikhlas, penting ini. Bagi yang suka membaca surah Al-Ikhlas, ada banyak keutamaan. Seperti apa hadisnya? Kita berlanjut pada video berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.